Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Rahman Hakim, NIM 085 dari kelas TI 19B akan mensimulasikan jaringan komputer yang saya buat berdasarkan studi kasus beberapa gedung yang ada di FT Indonesia. Nah, dasar saya atau deskripsi tentang studi kasus saya yaitu sebuah gedung yang memiliki lab membutuhkan suatu sistem jaringan komputer WiFi dan juga local area network untuk kebutuhan di beberapa lantai sekaligus ruangannya. Pada kasus saya, server-server DHCP terkhusus DHCP ya, dan server-server lainnya diletakkan atau ditempatkan di dalam gedung tersendiri sehingga akan memudahkan pengelolaan serta perawatan dan mungkin akan lebih efisien dalam biaya pembangunan. Tetapi pada konfigurasi akan menjadi lebih kompleks untuk jaringan saya ini karena beda gedung. Nah, jaringan ini juga harus bisa menggunakan web browser, DNS mail, dan FTP server. Juga terdapat beberapa access point atau WiFi ya yang digunakan untuk menggunakan WiFi di beberapa ruangannya. Untuk skenario percobaan langsung ke Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah gambaran besarnya. Saya jelaskan mulai dari gedung yang kiri ini, router-router yang sejajar ini ya, 1, 2, 3, 4 saya asumsikan sebagai lantai. Lantai ini terhubung dengan ruangan-ruangan dan router yang lainnya. Untuk ruangan-ruangannya, ini yang atas sendiri ada lantai 1. Lantai 1 ini biasanya kelas. Kelas ini tidak membutuhkan komputer karena biasanya mahasiswa membawa laptop tersendiri ya, untuk gedung saya ini, gedung TI. Terus lantai kedua ini lantainya dosen dan TU. Biasanya ruangan-ruangan dosen ini ada satu PC pada setiap ruangannya. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dosen atau lebih ya, ini saya buat 7 aja untuk ruangan dosen. Terus ada ruangan TU. Nah, ruangan TU ini ada 3 access point. Saya rasa cukup untuk satu lantai. Dan ada printer sharing untuk keperluan mencetak dokumen. Terus lantai 3 dan 4 ini adalah lab ya, labnya ada 1, 2, 3, 4 ruangan masing-masing dari lantai ini. Terus pada setiap ruangannya ada 7 PC atau komputer. Lalu pada server yang atas nih ya, ini server kan ada 1, 2, 3, 4. Ini juga terdapat 2 access point karena tidak mungkin gedung server ini hanya satu ruangan. Pastinya ada ruangan yang lainnya, mungkin untuk santai atau dalam kecil gitu. Ini ada DHCP 2. DHCP 2 ini server yang atas, targetnya ke gedung yang kanan. Nah, yang server bawah juga ada DHCP server, saya namai DHCP server 1. Ini targetnya ke gedung yang ini, kiri. Juga ada web server 1, 2 untuk variasi, mail server 1, 2. Dan untuk DNS servernya ada 1 ini di atas, server yang atas. Terus FTP servernya ada di bawah, server yang bawah ini. Terus yang gedung kanan ini saya terinspirasi dari gedung fakultas. Pastinya ada ruangan-ruangan dan terdiri dari 3 lantai. Ini saya buat 3 lantai aja. Terus lantai 1 ini ada ruangan pegawai ya. Pegawai ada 1, 2, 3, 4, 5 PC sekaligus ada printer sharing untuk mencetak dokumen.
juga ruangan 2 ini ada satu akses point. Terus mungkin ini ruangan dekan ya, dan ada ruangan pejabat lainnya. Terus ini ada aula, ini ruangan aula agak besar, saya pakai 3 akses point. Terus yang lainnya sama, ada ruangan wakil dekan atau apa, dan pegawai lainnya. Terus selanjutnya nih saya buka settingan ke pertama kali nih, router lantai 1 pada gedung A. Nah, karena ini hostnya banyak, saya pakai karena saya pakai ini akses point, saya pakai subnetnya /23 terus FA0 yang terhubung dengan FA0 ini. Nah, ini. Dan yang terhubung ke antar lantai FA1 yang FA2. Ya, ini ada FA2. IP-nya 95.55.85.1/24. Jadi yang terhubung ke router 2 ke 1 juga sama. IP-nya aja yang beda. Terus yang terhubung ke router gedung A. Router gedung A ini titik pusat dari semua router lantai-lantainya. Ini saya hubungkan dengan bus Ethernet 1. Kita cek. Kalau merah berarti benar. Iya, bus Ethernet 1 dengan IP 80.80.85.1/24. Ini yang menyambung ke router 1 pada router gedung A ini juga sama 80.80.85, tapi IP hostnya beda untuk keperluan routing. Nah, untuk router 2 ini maksudnya lantai 2 ini terhubung ke fast Ethernet 0 dengan IP 198.89.85.1/23. Ini 255.255.254.0. Terus yang terhubung ke lantai berikutnya, lantai ketiga, ini fast Ethernet 3. Ethernet 3 dengan IP 96.136.85.1/24. Ini router lantai 3-nya ke lantai 2 juga sama, tapi hostnya yang beda. Terus nah, router 3 dan router 4 atau lantai 3 dan lantai 4 ini kompleks sekali karena pada setiap ruangannya saya beri IP yang beda-beda, dan juga ini ada DHCP. DHCP nanti saya jelaskan di web DHCP server. Yang terhubung ke ruangan 1 ini saya pakai IP 137.137.85.0 terus /28. Kalau nggak salah fast Ethernet 3. Nah, ini fast Ethernet 3. Terus yang terhubung ke ruangan 2 ini 139.19.85/28. Ini subnetnya sama semua, cuma IP-nya yang beda. Terus yang ruangan 3 ini 134.45/0/28. Terus yang ruangan 4 136.226. Nah, ini nah, saya cek dulu. Pas internet 0. Ini 85 ya. Kelewatan. Kita cek ya, apakah benar 85. Karena DHCP ini 85 136 226 85 10. Terus untuk menghubungkan router lantai 3 ke gedung A yang terhubung dengan fast Ethernet 5. Fast Ethernet 5 ini saya gunakan IP 99.29.85/24.
//24/24. Terus router lantai 4 ini ruangan 1 pada lantai 4 saya gunakan IP 180.28.85 terus /28. Yang ruangan 2 184.64.85 juga /28, ini /28 semua. Ruangan 3 186.96.85 yang terakhir 188.78.85/28. Nah, untuk hubungan ke router penghubungnya atau router gedung A, jalurnya fast Ethernet. Nah, enggak kelihatan 7 enggak, ini 5 fast Ethernet 5 dengan IP 93.133.85. Nah, terus kan gedung A ini DHCP-nya ambil dari server ini ya. Server ini saya pakai DHCP pool. DHCP pool ini sudah saya setting sedemikian rupa. Ada server pool untuk bloknya server sendiri dengan gateway 110.10.85.2, DNS-nya ini 44.854. Terus ini /25.128. Terus lantai 1 ini lantai 1 ini kan ini tak cek ya. Untuk routernya yang penghubung nanti dulu. Untuk lantai 1 tadi kan 167.16.85 ya. Nah, ini saya buat gateway-nya .1, terus DNS-nya kan ada satu saja ini pada jaringan saya. Berarti sama semua, nanti DNS-nya ada 4.4.854. Subnet masnya /2 23 dapat menampung 200 lebih host atau user. Terus yang lantai 2 ini kan dosen-dosen, targetnya 198.898 terus 85. Saya buat gateway-nya 1. Ini subnetnya sama dengan lantai 1 tadi ini. Terus lantai 3 ruang 1, lantai 3 ini lab ya. Nah, ini caranya di server pool. Gateway-nya saya buat sama 1, terus lantai 3 ruang 2 139.19.51. Nah, saya ini terus ini lantai 4 ruang 1 ini ruang 2 T4 ruang 3 T4 ruang 4. Nah, bagaimana ini bisa sesuai target? Tadi kan sudah di setting ya, di routernya ini IP yang terhubung pas 0. Nah, gateway-nya disamakan, subnetnya disamakan. Terus di routing, di RIP ini di add, terus di CLI kan no auto summary. Dengan catatan ini sudah terhubung semua ya. Oke, kita sebelumnya cek ke router penghubungnya. Nah, antara router A ini ke router penghubung ini IP-nya 65.25.85. Ini 1, ini 2, terus di routing
mungkin dibuka dulu konfignya. Jalurnya fast ethernet 0. Yang lainnya ini dari router lantai-lantai tadi. Terus router penghubung ini kan dihubungkan ke gedung-gedung ya. Yang atas ada server 4485/24, yang ini 110.10.85. Nah, ini sudah terhubung semua. Kembali ke DHCP, settingan DHCP tadi. Ini mungkin yang agak sulit kan, no auto summary, auto kurang auto. Terus version 2 kan. Nah, terus kita exit ya. Ini exit. Pastikan router ini di dalam kurung config, terus yang terhubung ya atau target yang akan kita masukkan DHCP dari server pool tadi kan jalurnya fast ethernet 0, berarti kita pilih INT dengan cara INT FA 0/0. Nah, kita pilih, terus kita ketikkan IP helper /address tanda hubung address. Nah, kita masukkan IP IP server DHCP nya tadi. Nah, DHCP 1 kan IP nya ini 110.10.85.1 di 110.85.1. Nah, benar. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini benar IP helper. Ini gunanya untuk membantu menemukan server poolnya tadi. Terus kita cek apakah sudah masuk DHCP-nya. DHCP request successful. Dan apakah benar yang disediakan server pool tadi sama dengan yang kita harapkan. Yang 167.16.85. Nah, ininya kan terserah dari server pool. Begitu juga untuk ini. Ini kan yang terhubung ke fast ethernet 0. Jadi nanti juga dimasukkan IP helper INT FA 0/0, terus enter. Nah, itu gunanya untuk memilih ininya. Terus IP helper address DHCP 1, karena gedung yang kiri, yang gedung A ini IP DHCP nya disediakan oleh DHCP server 1. Terus mungkin nah yang ini gedung 2 ini juga sama, bisa dengan 50-50-50 routingnya biar gampang. Kalau ini disediakan oleh DHCP yang atas ini jaringannya kan alamatnya 4445 terus 24. DHCP server 2 IP nya 44.85.2 kan gateway-nya 1. Jadi tadi FA kita misalkan nanti 1 ini ya, targetnya 148. Oh benar, ini saya belum show. Nah, ini lantai 1 ruang 2, lantai 1 ruang 1. Nah, ini lantai 1 targetnya 148 88 85 ini kan.
Nah, ini di routernya kita pilih di CLI ya, INT FA1/0, enter, terus IP helper address IP-nya DHCP2. Itu bisa dengan syarat ini sudah connect semua ya, routing-routingnya. Nah, terus saya juga web server ya, web server 1 kan di bawah. Web server 1 di bawah ini saya modif, saya tambahi foto saya. Oh benar, kita coba dulu. Kan ceritanya sudah connect semua ya ini, DHCP-nya. Sekarang kita beralih topik ke web server. Oh bentar, DNS. Duh, lupa saya. Kadang saya agak bingung untuk tahap-tahapnya ya. DHCP server DHCP lagi. Web server 1 alamatnya 10.10.85.3. Ini kita masukkan ke DHCP lagi. DNS server. Service DNS. Nah, ini sudah saya buat semua. Ini server satunya ini ya, www.myweb.com, aliasnya myweb.com. Kita coba di sini aja karena semua sudah connect, jadi kita random untuk memilih pengertian saya myweb.com. Nah ini karena HTML-nya sudah saya edit dengan ini menjadi ini ya. Nah ini bagaimana bisa masuk kita gambar saya dimasukkan ke servernya. Iya, ini servernya di HTTP. Nih, import, masukkan nama file, juga ininya juga harus sama ya, source-nya. Nah, kalau paham HTML, pahamlah ini bagaimana source ini. Di img src ini source, welcome gitu kan, ada tulisan welcome. Terus ini bisa diklik ya, gambar klik ini ringkasan dari IP-nya yang sudah saya setting. Tapi untuk routernya tidak saya masukkan karena sudah untuk membuat IP-nya. Terus kita cek apa ya, ping. Saya rasa oh ya, web yang kedua ini masih standar, maksud saya HTML-nya, tapi ke DNS-nya sudah saya daftarkan, saya namanya myweb 2. Nah 2 ini kan di sebelah nih webnya, alamatnya ini 44853 server 2. Nah ini sudah kita buka lewat misalkan gedung ini ya, masih satu di stop web.com. Bismillah. Nah, kalau tidak connect biasanya harus kita ping atau ARP-nya belum naik. Nah, udah naik kan, risiko pakai tracer. Terus apa lagi ya, kita lakukan percobaan aja. Oh ya, FTP ada di sini. Terus service FTP. Nah ini saya tambahkan 2 akun, admin dengan full access dan arit 11223344. FTP kita cek di sini aja, random aja enggak apa-apa. Oh ya, saya tunjukkan ininya, DNS-nya dulu.
FTP saya gunakan myftp.com. ftp.com. Nah, salah nulis. Nah, sudah connect. Admin dir. Coba kita kirim pesan aja dari PC2 lantai 2 gedung A. Wah, panjang. Kita ke editor, coba kirim file dari PC2 lantai 2 gedung A. Kita save, Ctrl save, kita namai PC2 gitu aja. Oke, terus masuk ke komen lagi. Kita untuk mengupload ke FTP kan put nama filenya sih pc2.txt, harus ada name extensionnya, ini .txt nya. Bismillah. Nah, ini sudah komplit, berarti sudah ke up ya. Cek lagi dengan dir, apakah sudah masuk. Kita cari filenya tadi ya, ini pc2.txt jadi sudah masuk ke FTP server. Kita download lewat apa ya, perangkat yang mana maksudnya, yang bawah aja ini. Nah, laptop 2. Stop, command prompt, ftp myftp.com. Kita gunakan akun yang kedua yaitu Arif 1 2 3 4. Nah, kita cek lagi dir untuk mencek namanya. Biasanya saya lupa namanya. Nah, pc2.txt kita copy. Untuk mendownloadnya kita gunakan get nama file, Ctrl VE, paste. Nah, enter. Nah, sudah komplit. Kita buka lewat text editor, Ctrl O. Nah, sudah masuk kan, kita buka. Ini kan dari T2 lantai 2 gitu. FTP sudah bisa. Kita lanjut mail yang server 1 ya. Ini kan saya pengennya kayak gmail.com, terus ada lagi yahoo.com atau hotmail.com gitu. Cuma yang terkenal kan ya Gmail, berarti mungkin satu aja cukup, tapi enggak apa, kita coba dua-duanya. Kita cek ya, service email on sudah saya masukkan dengan domain name mail1.com. usernya ada user 1, passwordnya sama 1 2 2 3 3 4 4, simpel aja. User 2 nya sama juga. Terus IP dari mail servernya kan 110.10.854. Daftarkan ke DNS. Saya daftarkan sih DNS mana. Nah, DNS nah ini mail1.com. kita coba lab komputer lab mana ya, yang ruang 1 ya, ruang 1 sama ruang 4. PC nya terserah. Emailnya kita konfigurasi dulu, name user 1 mail1.com. Ininya masukkan domain name nya tadi dari service mail server, jadi mail1.com. mail1.com. Nah, username sama passwordnya ini pastikan benar. Kalau tidak benar nanti ada tulisan SMTP valid atau not correct gitu. Karena sudah pengalaman ya. User 1, passwordnya
Nah, ada kesalahan. Kita ubah dulu. Oh, salah. Service email bersatu. Lah ini kurang 3-nya kurang 1. Change password. Oh, change password. Oh, lewat sini. 3 3 4 password change successfully. Nah, sudah semua. Kita kembali ke nah ini saya tutup dulu. Nah, password 11223344. Save. Ini dari ruang 1 ya. Ini A4 lantai 4 ruang 1. PC 3. Berarti kita buka A4 R4. PC 3 juga ada. Username user 2. Setelah ini kita coba mail yang kedua. User 2 mail1.com 1.com mail1.com user 2 1 2 3 4 4. Save. Kita sandingkan dulu, saya jejerkan dulu. 4 2. Kompos adalah mengirim email user 2 mail 1. Kita balik dulu aja ya Allah. Dari user 2 ke user 1. Kompos user 1 mail1.com subject tes. Isinya tes. Kirim email server 1 dari PC3 ruang 4. Send. Sudah. Kalau sudah kok send sukses, ini ada tulisannya. Inilah Bapak. Sending mail to user1@mail.com with subject test. Mail server yang menggunakan mail server 1.com dengan DNS terresolve. Query IP-nya resolved IP address send success. Nah, kita ketikkan dengan cara receive. Nah, sudah masuk. Kita bisa lihat ini receiving mail from POP3 server. Ini apanya ya? Protokolnya POP3 server mail1.com DNS, masuk ke DNS. Nah, ada receive mail success. Terus kita balas reply siap dan send. Kirim-kiriman email. Receive lagi. Nah, sudah masuk kan. Jadi ini POP3 ya. Untuk mail 1 sudah down. Terus mail server 2 IP-nya 44855. Terus service-nya email nih domain name mail2.com. Ini ada pengguna 1 usernya yang kedua ada pengguna 2, passwordnya sama juga. Kita cek ke gedung 2. Kita coba antar lantai. PC17 lantai 1 mail. Ini sudah saya delete dulu, configure. Nah, sudah saya cek, ternyata ya udah kita pindah lantai 1 ruang 2 PC ruang 2. Nah, kesalahan teknis. Wah, ini hang. Tidak apa, santai saja.
tahu saya ini sering gini. Buka lagi. Kita tunggu beberapa detik agar nyambung semua ya, sekalian DHCP nya karena jaringannya ini lumayan besar, butuh waktu untuk booting, baik itu perangkat, terus service-nya, service. Ini sudah booting, lalu service. Sebenarnya membuat jaringan itu mudah ya, kalau paham routing, terus nggak lupa apa itu IP address. Ini sudah saya catat di sini, makanya saya masukkan ke webnya biar nggak lupa. Kita cek ya masing-masing DHCP nya sudah connect atau belum. Ini belum. Nah, DHCP request successfully. Kita tadi mau PC2 ruang 2 ini di stop. Kita cek DHCP nya belum masuk, perlu waktu. Nah, karena DHCP ini sangat penting, karena nggak ada gateway-nya nggak bisa connect. Biasanya request timeout atau gimana gitu. Kita konfigurasi emailnya tadi ya, namanya pengguna 1, emailnya ya juga pengguna 1 email, beda server jadi email2.com, email2.com. Ini sudah dimasukkan ke DNS query atau recordnya. Username pengguna 1, 1, 2, 3, 4. Nah, PC berarti kita akan mengirim ke lantai. Nah, lebih ekstrem lagi. Kita kirim ke ini. Laptop ini aja. Tempat. Nah, kita cek DHCP-nya sudah masuk. Kita memastikan lagi. Nah, sukses. Terus masuk ke email, terus namanya pengguna 2 mail.com mail2.com mail2.com. dua 1 2 2 3 3 4 4. Save. Kita kirim kiri ke kanan, berarti ini user 1, ini user 2, compose. Pengguna 2 maksud saya. Pengguna 2.com. Kirim. Mencoba kirim email di server 2, server mail 2. Send. Kita lihat masih querying to DNS. Ini ada cengloknya ya. Nah, send sukses. Memang agak butuh waktu karena jaringannya besar, ngehang pula tadi. Kita retrieve di laptop ini. Nah, sudah masuk. Cengloknya receive mail sukses.
Terus kita coba apa lagi ya, ping ya, ping. Pertama ping antar blok. Laptop 2 916. Oh, ke kalau DCP susahnya tidak tahu, kan otomatis emailnya IP-nya. Oh, kedua aja 168.16.852. Ping ya, ping 167 tidak hafal saya, 16.852. Sudah bisa. Terus keluar jaringan lantai ke lantai, ini nih tablet PC1, kita random aja. Bentar, 198.89.85.11 sama 98.9.85.11. Nah, ada lemot. Nah, kalau request template ini biasanya menunggu ARP-nya kan, broadcast, terus jalur-jalurnya routing gitu. Sudah bisa, kita reset aja ya, reset ke pojok sini, ke pojok bawah, berarti PC27 ini aja random. Tapi saya tidak tahu IP-nya. Oh, ini 188 PC ruang 2. Oh, 2 188. Oh, oke. Traceroute ini untuk mengetahui jalur-jalur routingnya. Itu 88 122 85 22 ya tadi ya. Gampang lupa saya. Oh, 2 nih. Nah, iya. Bentar, belum down. Sudah selesai. Lihat begitu banyaknya routing. Ini gateway, terus masuk ke router melalui ini ya, langsung ke sini. 65 berarti langsung ke sini. 65 terus 62 ini. Oh, ini terus lurus terus 40 ke bawah. Nah, 44 terus sampai ke target ini. Karena kan switch ya pengaruh, switch hanya untuk sarana penghubungnya ini. Apalagi NS lookup dari random lagi, bingung ya, kebanyakan perangkat bingung. Oh, ini smartphone 5. Kita cek DHCP sudah ada command prompt NS lookup web.myweb.com alias www.myweb.com. terus myftp gitu. myftp.com. Nah, sudah connect semua. Mungkin ini saja yang bisa saya bangun jaringan besar ini, entahlah besar atau kecil, yang penting saya paham dan ini pekerjaan saya sendiri. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bahasa kurang bagus atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.